Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan harapan kita tentunya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami sampaikan tadi, setelah doa ini akan ada kata takziah sekaligus ceramah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau ini Ustadz dan juga Ketua Pengurus kita Hikmat Kabupaten Pelalawan, yaitu Ustadz Anwar Sadat Srega SPDI. Pada beliau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan para tuan-tuan guru kami, alim ulama, cerdik pandai. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak penasihat hikmat, kemudian pengurus hikmat kabupaten dan kecamatan, kemudian yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa memenuhi undangan, yaitu mengirimkan doa takziah yang disampaikan oleh Lai kami Mulia di Daulay, dan kemudian Mudin Daulay, dan juga adinda kami Manar Daulay. Semoga berkumpulnya kita di sinilah termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, Bapak-bapak rahmatullah Subhanahu wa taala, yang akan kami sampaikan malam ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sesungguhnya kami akan memberikan sedikit ujian kepada manusia itu. Yang pertama dari rasa takut. Ketika kita awal menikah, yang pertama kita takut tidak punya anak. Setelah Allah berikan anak, takut pula kita masukkan di sekolahnya yang mana. Setelah selesai anak, takut pula lagi. Rasa takut itu sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk itu sedikit kami berikan cobaan, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, walju, kemudian lapar. Kemudian masuklah yang ketiga, wa naqsim minal amwal wal ampus, kemudian kekurangan harta dan bahkan jiwa. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin. Tapi jangan khawatir dengan itu semua. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka oleh sebab itu, beberapa hari yang lalu ibunda kita tercinta Opung Nelly dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan Allah merasa sanggup dengan anak-anaknya yang hadir di permukaan bumi ini. Karena sanggup itulah, maka lai kita mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Kalau orang yang sabar, apa kata mereka? Maka orang-orang yang sabar mereka berkata, inna lillah. Mereka berkata, kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, kasih sayang orang tua tidak ada batasnya. Anaknya disalahkan tetangga, semua tetangga menyalahkan anaknya. Ketika jumpa dengan ibundanya selalu memberikan dukungan. Kamu tidak salah, nak. Padahal anaknya betul-betul salah. Maka oleh sebab itu, lai kami Mulyadi, begitu juga Mudin, begitu juga Manar, ibunda tercinta sudah pergi, maka hilanglah peluang surga dari saudara-saudaraku ini semua. Maka oleh sebab itu kata Nabi SAW, ketika datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berakhlak yang baik, bergaul yang baik? Kata Nabi, kepada ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, sampai 3 kali kepada ibumu. Begitulah mulianya ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita yang hidup ini tentunya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kalau sudah tua memang banyak ulahnya, betul itu. Banyak perintahnya, banyak yang salah. Tapi jangan salah,
Berapa banyak di antara kita saat ini lebih takut dia kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya. Ketika ibunya minta tolong, dia bertanya dulu kepada istrinya. Ketika istrinya tak mengizinkan, maka tak jadi dia tolong ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu, terkhusus kepada lai kami Daulay, Mulyadi Daulay dan keluarga, peluang surga sudah habis lai. Karena Mang Boru pun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibunda tercinta kita juga sudah meninggal. Maka untuk kita yang masih Allah berikan umur yang panjang kepada orang tua kita hari ini, telepon dia, kasih uang. Saya jujur Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apakah masalah kalau saya memberikan uang kepada orang tua saya? Bermasalah dalam keluarga. Tentu istri akan bertanya, kenapa yang kau berikan? Saya tanya, apapun orang tua saya berikan kepada saya sewaktu saya kecil. Dan saya sampaikan tadi kepada jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seketika semua orang menyalahkan anaknya, seorang ibu yang cinta kepada anaknya tidak akan pernah dia ikut menyalahkan anaknya tersebut. Maka oleh sebab itu, kepada kita yang hadir hari ini, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, bahwa sesungguhnya kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan sahabat, maka lewatlah jenazah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat yang duduk bersama Rasul, sesungguhnya dia telah istirahat, dan sesungguhnya dia telah beristirahat dari kelelahan dunia. Yang pertama, dia telah istirahat dari kicauan dunia yang luar biasa ini. Maka orang-orang yang istirahat itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul katakan, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis ini, kenapa jadi penjara bagi orang yang beriman? Karena orang yang beriman, dia senantiasa tidak berani berbuat maksiat menurutkan hawa nafsunya. Tapi kalau orang-orang kafir, apapun yang dia inginkan, dia berbuat di permukaan bumi ini. Maka yang ketiga, yang selanjutnya adalah jenazah tersebut telah diistirahatkan dari dunia, kemudian dari orang-orang di sekitarnya. Ini adalah orang-orang kafir yang meninggal. Maka orang-orang yang kafir, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bumi ini telah istirahat dari kejahatannya. Sesungguhnya manusia telah istirahat dari kejahatannya. Sesungguhnya pohon-pohon, bahkan binatang-binatang telah istirahat dari kejahatannya. Maka oleh sebab itu, jamaah rahmatullah subhanahu